Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Pak Sofi. Pada kesempatan ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk kembali memperdalam materi bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Seperti biasanya, usai menonton video paparan materi, silakan klik tautan pelatihan soal HOTS yang ada di deskripsi YouTube ini. Ini linknya. Selamat mengikuti. Langkah-langkah sebelum menulis teks LHU. Pertama, identifikasi objek. Seperti yang kita lihat pada video yang dilakukan oleh para siswa MTSN 3 Mojokerto. Mereka benar-benar mengamati sendiri karena teks LHU bersifat faktual, harus berdasarkan fakta. Mereka mengidentifikasi apa yang mereka lihat satu persatu, mereka amati dan mereka tulis. Kita bisa lihat pada tayangan ini. Selanjutnya, hasil yang mereka kerjakan bentuknya seperti ini. Jadi semua objek yang mereka amati, mereka tulis, mereka rekap pada buku catatan mereka. Selanjutnya, langkah kedua sebelum menulis teks LHU yaitu melakukan klasifikasi objek. Kita lihat tayangan video ini. Setelah mereka identifikasi, sekarang mereka mengelompokkan semua objek yang mereka tulis. Seperti tumbuhan mereka kelompokkan, golongan hewan juga mereka kelompokkan, dan benda mati yang mereka lihat di taman madrasah juga mereka kelompokkan. Dan hasil kerja mereka bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Tumbuhan mereka kelompokkan ada berbuah dan tidak berbuah. Nanti kalau kita ingin membuat, kita bisa mengelompokkan dalam jenis yang berbeda. Misal tumbuhan berakar serabut dan berakar tunggang juga diperkenankan. Dipersilakan sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan yang kita miliki. Hewan juga begitu, kita diberi kebebasan untuk mengelompokkan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Benda mati juga begitu. Selanjutnya, kita sudah melakukan identifikasi dan klasifikasi. Kita lanjutkan menuju langkah berikutnya. Kita siap untuk menulis teks laporan hasil observasi. Tetapi kita perlu mengenal struktur teks sehingga teks LHU atau laporan hasil observasi yang kita tulis benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Struktur teksnya, satu, pernyataan umum. Karena tadi anak-anak objeknya adalah taman madrasah, maka di dalam pernyataan umum ini, yaitu di paragraf 1, mereka menulis penjelasan umum tentang taman madrasah, definisi dan gambaran umum taman madrasah akan mereka tulis dalam paragraf 1.
Seperti kita lihat pada contoh ini. Taman Madrasah judulnya, bunyi atau tulisan dalam paragraf 1 seperti ini. Silakan disimak. Jadi di sini terlihat ada pengertian tentang taman madrasah. Oke. Berikutnya kita lanjut. Pada paragraf kedua, nanti anak-anak atau para siswa menulis deskripsi bagian. Di dalam paragraf kedua ini anak-anak menjelaskan tentang jenis-jenis taman madrasah atau menjelaskan hasil klasifikasi. Terserah data yang mereka dapatkan atau yang mereka tulis itu apa, mereka jelaskan di paragraf kedua seperti yang dicontohkan dalam tayangan berikut ini. Taman MTSN 3 Mojokerto memiliki berbagai macam tanaman hias, antara lain bunga asoka, bunga melati, bunga kamboja, dan lain-lain. Di samping itu juga terdapat beberapa tanaman berbuah, misalnya mangga, sawo, dan kelengkeng. Jadi uraian pada paragraf kedua ini didasarkan dari hasil klasifikasi yang mereka tulis di buku catatannya. Silakan dibaca. Oke, cukup. Selanjutnya kita menuju ke paragraf ketiga, yaitu berisi deskripsi manfaat. Jadi paragraf ketiga itu deskripsi manfaat, di mana di dalam paragraf ketiga ini berisi tentang manfaat apa yang ada setelah kalian bisa merasakan objek yang berupa taman madrasah ini. Manfaat apa? Tentunya manfaat bagi manusia. Bisa ditulis seperti contoh berikut ini. Jadi mereka menguraikan taman MTSN 3 memiliki banyak manfaat. Selain untuk menghiasi keindahan madrasah, taman madrasah berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi siswa saat mereka beristirahat. Dengan adanya taman madrasah, lingkungan MTSN 3 Mojokerto terlihat rindang, asri, dan udaranya segar karena banyak tanamannya. Kadangkala beberapa guru juga memanfaatkan taman madrasah sebagai tempat belajar siswa karena suasananya sangat menyenangkan. Mungkin kalian bisa menulis manfaat yang lain, dipersilakan sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya masing-masing. Demikian langkah dan cara menulis teks LHO. Selanjutnya dipersilakan untuk memperdalam materi ini dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan, dan linknya ada di deskripsi YouTube ini. Oke, selamat mengerjakan, semoga berhasil dan bisa meningkatkan prestasi kalian.